Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tumpukan materi yang Anda kumpulkan tentang hipnosis. Jujur aja, waktu pertama lihat topiknya yang kebayang di kepala saya tuh langsung pertunjukan panggung. Pasti ya, ada orang mengayunkan jam saku gitu. Betul. Terus penontonnya melakukan hal-hal yang, ya ampun, konyol banget. Dan semuanya terasa kayak yang sulap. Saya yakin banyak dari kita punya gambaran yang sama. Miskonsepsi yang paling umum memang itu. Tapi setelah saya baca sumber-sumber yang Anda berikan, terutama yang laporan ilmiahnya, wah pandangan saya beneran berbalik. Jadi misi kita kali ini adalah membedah total apa itu hipnosis sebenarnya, memisahkan sains dari fiksi panggung, gitu ya? Tepat. Saya senang Anda memulainya dari sana. Karena skeptisisme itu wajar dan penting. Sumber-sumber ini memang menunjukkan sebuah perjalanan loh, dari yang tadinya dianggap trik hiburan. Jadi alat neuropsikologis yang canggih dan bisa diukur. Betul sekali. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya, tapi lebih ke memahami mekanismenya. Oke. Mari kita mulai dari mitos paling besar yang langsung dihancurkan sama semua sumber ini. Bahwa hipnosis itu sama dengan tidur, atau kita kehilangan kendali, ternyata sama sekali bukan begitu ya. Sama sekali bukan. Justru kebalikannya. Definisi modern yang dipakai di dunia klinis itu menggambarkan hipnosis sebagai kondisi kesadaran yang sangat aktif. Sangat aktif. Iya, ada 3 ciri utamanya. Pertama, perhatian yang super fokus, kayak sinar laser. Oke. Kedua, kesadaran kita sama lingkungan sekitar jadi menurun. Suara AC atau orang lewat jadi nggak penting lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Apa itu? Kemampuan kita untuk menerima masukan atau sugesti jadi jauh lebih tinggi. Anda nggak tidur, malah sebaliknya. Anda sangat waspada, tapi fokusnya diarahkan ke dalam diri. Nah, analogi yang saya suka dari salah satu panduan Anda itu, ini mirip kayak pas kita lagi asyik banget nonton film atau baca buku. Persis. Kita bisa ikut tegang, sedih, atau bahagia seolah-olah kita ada di sana beneran. Tepat. Itu sebenarnya bentuk hipnosis ringan yang kita alami setiap hari loh. Pikiran kita menciptakan realitas internal yang terasa nyata. Tapi bagian rasional kita tetap tahu kalau itu cuma cerita kan? Betul, kayak yang sumber itu bilang. Kalau Anda membayangkan lagi di pantai, pas dihipnotis, Anda nggak akan tiba-tiba lepas baju terus lari cari air. Anda tahu bedanya. Jadi hipnosis cuma memperkuat dan mengarahkan kemampuan alami itu. Benar. Nah ini poin yang benar-benar mengubah cara saya mandangnya. Sumber Anda menegaskan bahwa semua hipnosis pada dasarnya adalah hipnosis diri. Artinya, nggak ada yang bisa menghipnotis kita tanpa izin kita dong. Jadi hipnoterapis itu nggak punya kekuatan super. Sama sekali nggak. Mereka itu pemandu, fasilitator, atau bisa dibilang kayak personal trainer untuk pikiran Anda. Oke, personal trainer. Mereka ngasih arahan, tapi Anda yang melakukan latihannya. Tanpa partisipasi dan persetujuan aktif dari Anda, yang nggak akan ada pengalaman hipnosis. Anda pegang kendali penuh dari awal sampai akhir. Memahami apa yang terjadi di level jaringan otak ini beneran membuka mata. Rasanya kayak kita punya panel kontrol di kepala yang nggak pernah kita tahu cara pakainya. Nah, ini bagian yang paling seru, karena neuroscience modern sudah bisa memetakannya. Sumber-sumber Anda itu menyoroti perubahan aktivitas di 3 jaringan utama otak. Yang pertama, dan mungkin yang paling penting adalah penurunan aktivitas di default mode network, Atau DMN. DMN. Itu jaringan yang aktif pas kita lagi ngelamun kan? Iya, Pas pikiran kita keluyuran kemana-mana, mikirin masa lalu atau masa depan. betul sekali. Itu suara di kepala kita yang jalan terus. Si kritikus internal, si perencana, atau kadang si pencemas. Ah, iya ya. Pada kondisi kayak depresi atau nyeri kronis, DMN ini seringkali hiperaktif. Bikin kita kejebak dalam pikiran negatif yang muter-muter terus. Ruminasi ya istilahnya. Benar. Dan hipnosis terbukti secara signifikan menurunkan aktivitas DMN. Oh, jadi gampangnya hipnosis ini kayak neken tombol mute buat suara cemas yang berisik di kepala kita. Itu masuk akal banget. Tepat. Terus, apa yang terjadi setelah suara itu ditenangkan? Nah, kekosongan itu diisi oleh jaringan lain yang ambil alih. Yang kedua adalah perubahan pada Salience Network atau SN. Pusatnya di area bernama anterior cingulate cortex. Oke, Salience Network, fungsinya apa itu? Anggap aja SN ini kayak petugas yang nyaring semua informasi yang masuk dan mutusin, hey, ini penting, perhatiin.
terutama buat hal-hal yang berbau emosi atau ancaman. Dalam konteks nyeri, hipnosis melakukan hal yang luar biasa pada jaringan ini. Apa itu? Hipnosis bisa memisahkan antara aspek sensorik nyeri, yaitu sensasi fisiknya kayak tekanan, panas, atau tusukan, dari aspek afektifnya. Aspek afektif maksudnya? Itu bagian emosionalnya, rasa menderita, panik, atau perasaan, aduh ini sakit banget, yang menyertainya. Tunggu, ini agak sulit saya bayangin. Jadi sensasinya tetap ada, tapi label sakit atau menderitanya itu dicabut sama otak. Kurang lebih begitu. Pasiennya biasanya ingat kok merasakan tekanan itu sesudahnya. Oh ya? Iya, mereka akan bilang, saya ngerasain ada tekanan di area operasi, tapi pas ditanya apakah itu menyakitkan, mereka jawab enggak. Karena salience networknya dimodulasi, sinyal bahaya, emosionalnya nggak kepicu. Wow. Oke. Jaringan ketiga. Jaringan ketiga yang terlibat adalah Executive Control Network atau ECN. Ini jaringan buat fokus dan konsentrasi yang terarah pada tujuan. Oke. Uniknya, pas hipnosis, koneksi antara ECN ini dengan DMN yang lagi tenang tadi justru meningkat. Haha. Jadi, satu bagian otak nenangin keributan internal, sementara bagian lain ngambil alih kemudi buat fokus secara intens ke sugesti terapis. Kayak ganti pilot di tengah penerbangan yang tadinya turbulen jadi tenang. Analogi yang bagus banget. Dan dengan melakukan ini berulang kali, kita bisa menciptakan perubahan jangka panjang lewat neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Iya, saat kita berhasil memvisualisasikan hasil positif misalnya, perut yang tenang, otak kita ngelepasin dopamin, sistem penghargaannya. Ini memperkuat jalur saraf yang baru. Jadi kita secara aktif ngelatih otak buat lupa sama jalur lama yang bikin masalah dan belajar jalur baru yang lebih sehat. Benar, ini murni reorganisasi otak. Luar biasa. Memahami mekanisme di baliknya bikin semua ini jadi jauh lebih logis. Kalau gitu, ayo kita bicara soal aplikasi nyatanya. Manfaat apa yang paling kuat buktinya? Sumber Anda kayaknya sangat menyoroti manajemen nyeri. Betul, untuk manajemen nyeri, buktinya sangat solid dan sudah diterima luas di dunia medis. Terutama untuk nyeri akut, kayak pasca operasi. Oke. Ada satu temuan yang mencolok banget dari sebuah meta-analisis besar. Ini semacam studi super yang gabungin hasil dari banyak penelitian lain. Apa temuannya? Studi itu nemuin kalau pasien yang pakai hipnosis setelah operasi cuma butuh setengah dari jumlah obat pereda nyeri golongan opioid dibanding kelompok kontrol. Setengah. Wow, itu bukan perubahan kecil. Itu revolusioner buat manajemen pasien. Ini bisa mengubah total cara rumah sakit mikirin pemulihan dan ngurangin risiko kecanduan opioid kan? Sangat. Kalau itu untuk nyeri akut, untuk nyeri kronis tujuannya sedikit beda. Gimana bedanya? Bukan selalu untuk menghilangkan nyeri sepenuhnya, tapi lebih untuk meningkatkan kualitas hidup secara drastis. Sumber Anda nunjukin hipnosis secara konsisten memperbaiki kualitas tidur, ngurangin tingkat cemas dan depresi yang sering nyertain nyeri kronis. Dan yang paling penting, ngurangin seberapa besar nyeri itu ganggu aktivitas sehari-hari. Tepat. Efeknya paling maksimal kalau digabungin sama edukasi tentang sains nyeri modern. Selain nyeri, ada juga soal gangguan pencernaan, khususnya IBS, yang kita tahu erat kaitannya sama koneksi otak usus. Ya, dan ini salah satu kisah sukses terbesar dalam hipnoterapi klinis. Ada protokol standar emas yang namanya Manchester Protocol. Manchester Protocol? Protokol ini pakai metafora yang sangat spesifik dan menenangkan, kayak ngebayangin usus adalah sungai yang mengalir dengan lembut dan lancar. Wah, visual banget ya. Dan efektivitasnya luar biasa. Lebih dari 75% pasien IBS yang sebelumnya nggak mempan sama pengobatan medis standar menunjukkan perbaikan gejala yang signifikan. Bahkan kalau dibandingin sama diet ketat yang sering direkomendasiin itu? Dalam sebuah studi banding, hipnosis itu sama efektifnya dengan diet rendah FODMAP yang jujur aja susah banget dijalanin Iya. dalam mengurangi gejala fisik. Tapi, hipnosis secara signifikan lebih unggul dalam memperbaiki tingkat kecemasan dan depresi yang terkait dengan IBS. Karena langsung nargetin pusat komando di otaknya ya. Benar. Lalu ada kesehatan mental. Sumber Anda sering nyebut istilah Cognitive Behavioral Hypnotherapy atau CBH. Kenapa harus digabung sama CBT? Apa yang ditambahin sama hipnosis? Pertanyaan bagus. CBT atau terapi perilaku kognitif itu kan kerjanya dengan mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Nah, hipnosis ini bertindak sebagai akselerator untuk proses itu. Dalam kondisi hipnosis yang fokus, pikiran kita jadi lebih reseptif buat nerima pola pikir baru yang lebih positif yang ditawarin di CBT. Jadi lebih cepat
nempel gitu ya idenya. Betul. Analisis gabungan dari banyak studi nunjukin kalau nambahin hipnosis ke CBT itu ngasih keunggulan statistik yang signifikan. Tingkat remisi untuk depresi bisa sampai 73% dan efeknya bisa bertahan sampai 3,5 tahun loh. Gila, 3,5 tahun. Dan yang terakhir, soal kebiasaan. Kayak turunin berat badan dan berhenti merokok. Apa kata risetnya? Untuk penurunan berat badan, polanya sama. Paling efektif kalau digabung sama intervensi lain, kayak CBT. Ada satu studi menarik yang Anda bagikan. Yang soal hormon itu ya. Iya, studi itu nggak cuma nemuin penurunan BMI, tapi juga perubahan biologis. Kadar hormon leptin, itu hormon yang ngasih sinyal ke otak kita kalau kita udah kenyang, juga menurun secara signifikan. Wow, jadi bukan cuma soal sugesti, tapi beneran ada perubahan di tubuh. Betul. Untuk kecanduan, hasilnya lebih beragam, tapi sangat menjanjikan. Ada satu studi penting pada pasien pecandu heroin yang lagi program metadon. Dari kelompok yang ikut protokol hipnosis, 78% dilaporkan tetap bersih dari heroin setelah 2 tahun. 78%? Untuk populasi yang sangat sulit diobati, angka itu luar biasa banget. Luar biasa. Setelah dengar semua ini, saya yakin banyak yang penasaran pengen nyoba. Salah satu sumber Anda bahkan ngasih panduan praktis. Jadi, gimana caranya kita bisa mulai ngerasain koneksi pikiran tubuh ini sendiri? Panduan itu nyaranin buat mulai dengan 2 latihan sederhana dulu. Tujuannya buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau pikiran emang bisa ngaruh ke tubuh. Ini namanya fenomena ideomotor. Ideomotor, Yang pertama itu latihan bandul. saya udah coba ini. Cuma pakai benang sama cincin. Tapi jujur, ini kedengarannya kayak sesuatu yang bisa gampang kita curangin, bahkan tanpa sadar. Berapa yakin kita ini efek sugesti bukan gerakan tangan yang emang kita pengen? Tentu saja ini bukan telekinesis. Gerakan bandul itu disebabkan oleh gerakan otot yang sangat-sangat kecil dan nggak disadari di jari dan pergelangan tangan Anda. Oh, jadi ada gerakan ototnya? Ada, tapi sangat halus, yang dipicu langsung oleh pikiran Anda. Latihan ini bukan buat ngebuktiin sihir, tapi buat nunjukin betapa cepat dan langsungnya koneksi antara niat di pikiran dan aksi di otot, bahkan tanpa kita sadari. Oke, penjelasan itu masuk akal. Latihan satunya lagi, lengan ringan berat. Betul. Anda rentangin kedua lengan ke depan, tutup mata, terus bayangin dengan sungguh-sungguh lengan kanan Anda ditumpuki buku-buku berat, sementara lengan kiri diikat puluhan balon helium. Oke, bayangin doang ya. Iya. Setelah sekitar 1 menit, buka mata. Kebanyakan orang bakal kaget lihat betapa bedanya ketinggian lengan mereka. Ini lagi-lagi demonstrasi kekuatan visualisasi. Baiklah, setelah kita yakin koneksi itu nyata, gimana langkah-langkah buat sesi hipnosis diri yang sesungguhnya? Sumber Anda menguraikannya jadi 5 langkah. Pertama, persiapan. Cari tempat tenang dan, ini penting, tuliskan dulu sugesti positif yang mau Anda berikan ke diri sendiri. Kenapa harus ditulis? Menuliskannya bikin niat Anda lebih jelas dan konkret. Kedua, induksi. Ini proses relaksasi. Bisa pakai relaksasi otot progresif, dari ujung kaki sampai kepala. Sambil terus bilang ke diri sendiri buat rileks lebih dalam, tapi tetap sadar dan waspada. Oke. Ketiga, masuk ke tempat aman. Bayangkan sebuah tempat yang sangat damai buat Anda. Bisa pantai, gunung, atau kamar sendiri. Libatkan semua indera. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan di sana. Langkah ini buat memperdalam kondisi rileksnya ya? Betul. Setelah merasa benar-benar nyaman dan aman, masuk langkah keempat, yaitu memberikan sugesti. Ucapkan kalimat-kalimat yang udah Anda siapin tadi. Ada aturannya nggak buat bikin sugestinya? Ada, dan ini penting. Gunakan kalimat positif. Misalnya, saya merasa tenang dan fokus. Bukan, saya tidak akan cemas. Oke, positif. Buat spesifik, saya akan belajar efektif dari jam 6.30 sampai 10 malam ini. Dan yang terpenting, sugestinya harus bisa dipercaya. Soal bisa dipercaya ini maksudnya gimana? Apa artinya saya nggak bisa langsung ngasih sugesti, saya akan jadi miliarder besok? Tepat sekali. Pikiran bawah sadar Anda bakal langsung nolak itu karena nggak realistis. Oke, Sugesti yang baik itu yang bisa dicapai dan bisa Anda bayangin prosesnya. Kayak, saya akan fokus menyelesaikan laporan penting saya hari ini. Gunakan visualisasi yang detail. lalu langkah terakhirnya? Mengakhiri sesi. Cukup dengan hitung mundur dari 5 ke 1,
Niatkan buat kembali sadar sepenuhnya, merasa segar, dan waspada. Dan seperti olahraga, kuncinya konsistensi ya. Ini kayak nge-gym, sekali datang nggak langsung kelihatan hasilnya. Sangat tepat. Panduan itu nyaranin buat lakuin setiap hari selama 20 menit minimal sebulan untuk bisa melihat hasilnya. Ini adalah keterampilan mental yang perlu dilatih. Oke, ini kedengarannya sangat kuat. Kalau sebuah alat squat ini pasti ada aturan pakai dan hal-hal yang harus diwaspadai dong. Ini poin yang sangat krusial dan harus dibahas dengan serius. Apa saja batasan dan peringatannya? Meskipun aman untuk mayoritas orang, hipnosis diri tidak disarankan untuk individu dengan riwayat penyakit mental berat. Seperti apa contohnya? Seperti psikosis, skizofrenia, atau gangguan kepribadian tertentu. Kondisi-kondisi ini butuh pengawasan profesional yang sangat ketat. Dan gimana dengan resiko memori palsu? Ini kedengarannya serem. Ini adalah peringatan etis terbesar dalam bidang hipnoterapi. Laporan ilmiah yang Anda berikan sangat jelas soal ini. Hipnosis dapat meningkatkan keyakinan seseorang pada sebuah memori, tapi tidak serta-merta meningkatkan akurasinya. Wow, jadi kita bisa merasa sangat yakin akan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi. Bisa. Keyakinan kita bisa naik, tapi kebenarannya belum tentu. Ini berbahaya sekali kalau disalahgunakan, misalnya untuk menggali trauma masa lalu. Sangat berbahaya. Itulah sebabnya penggunaan hipnosis untuk tujuan forensik sangat dibatasi dan dikritik. Fokus hipnoterapi modern yang etis adalah pada penyembuhan di masa kini, bukan jadi detektif sejarah pribadi. Oke, itu poin penting. Selain itu, ada beberapa efek samping ringan yang mungkin terjadi. Sakit kepala, pusing, atau kadang pelepasan emosi yang tiba-tiba. Biasanya nggak bahaya, tapi bisa mengejutkan. Dan yang terpenting, ini bukan untuk main-main. Tepat sekali. Semua sumber Anda menekankan kalau hipnosis itu bukan trik pesta. Jangan pernah coba menghipnotis orang lain tanpa pelatihan profesional. Salah satu teks mengatakannya dengan sangat baik. Anda berurusan dengan kehidupan manusia, jangan merendahkannya. Jadi kalau kita simpulkan ya, setelah melewati semua mitos dan lihat sains di baliknya, hipnosis ini pada dasarnya adalah alat neuropsikologis. Sebuah cara yang terstruktur untuk memanfaatkan kabel-kabel di otak kita sendiri untuk menghubungkan pikiran sadar dan tubuh demi penyembuhan. Benar. Ini bukan sihir. Ini adalah tentang mengambil alih kendali panel kontrol internal kita untuk mengatur ulang persepsi kita terhadap sakit, kebiasaan, atau emosi, dan untuk mengakses mekanisme penyembuhan yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Setelah mendengar semua ini, ada satu pemikiran untuk Anda bawa. Kalau pikiran kita punya kemampuan untuk mengubah cara tubuh kita merasakan sakit, atau bahkan memengaruhi hormon lapar seperti leptin, kira-kira saklar tersembunyi apa lagi ya di dalam diri kita yang belum kita sadari bisa kita kendalikan? Jika Anda bisa memprogram ulang satu hal dalam pikiran Anda hari ini, hal apakah itu?